Perkenalkan, nama saya Ananda Dermayanti dengan NPM 2021-21-500-383. Di sini saya akan membuat tugas akhir akhlak dan etika yang akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Yang kedua ada pembinaan akhlak dalam kehidupan. Yang ketiga ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Apa sih pengertian demokrasi dalam perspektif Islam? Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Sehingga secara sederhana demokrasi dapat dimaknai sebagai kekuasaan oleh rakyat. Dalam implementasi modern, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjamin partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Dalam konteks Islam, istilah demokrasi tidak dikenal secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Nilai-nilai inti demokrasi seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif telah menjadi bagian dari prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Dalam Al-Quran menyatakan, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Surat Asy-Syura ayat 38. Dalam praktiknya, demokrasi dalam Islam bukanlah sekedar prosedur politik, melainkan terikat pada nilai-nilai moral, akhlak, dan spiritual yang berlandaskan tauhid dan kemaslahatan umat. Yang B, ada kriteria kepemimpinan dalam Islam. Islam menempatkan kepemimpinan sebagai amanah besar yang bukan hanya berdimensi duniawi, tetapi juga ukhrawi. Seorang pemimpin harus menjadi pelayan masyarakat, bukan penguasa yang semena-mena. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam menuntut terpenuhnya kriteria fundamental. Apa saja sih kriteria fundamental itu? Yang pertama, ada adil. Pemimpin harus menjunjung tinggi keadilan tanpa pandang bulu. Keadilan menjadi inti dari kepemimpinan karena menyangkut hak masyarakat yang harus dijaga dan ditegakkan. Yang kedua, amanah. Pemimpin harus dapat dipercaya dan mampu mengemban tanggung jawab sesuai syariat Islam dan konstitusi yang berlaku. Yang ketiga, fatonah. Pemimpin harus memiliki kecerdasan intelektual dan emosional dalam memahami problematik umat serta membuat keputusan yang bijaksana. Yang keempat, ada tablik. Pemimpin wajib menyampaikan kebenaran secara jujur dan transparan, serta mampu menjalin komunikasi yang sehat dengan rakyatnya. Yang kelima, ada berilmu dan berwawasan. Pemimpin ideal dalam Islam tidak cukup hanya memiliki kekuatan fisik atau kekuasaan, tetapi juga dituntut menguasai ilmu, agama, dan sosial politik. Yang C, ada syarat-syarat pemimpin dalam Islam. Pemimpin dalam perspektif Islam bukanlah jabatan sembarangan, melainkan posisi strategis yang harus ditempati oleh orang-orang berintegritas tinggi. Adapun syarat-syarat umat bagi seorang pemimpin dalam Islam antara lain, yang pertama ada beragama Islam dan bertakwa kepada Allah. Karena pemimpin memiliki tanggung jawab menjaga akidah dan syariat umat. Yang kedua, balik dan berakal sehat agar mampu membuat keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Yang ketiga, adil dan tidak zalim. Keadilan menjadi prasyarat utama dalam menegakkan hukum dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, memiliki ilmu dan pengalaman. Pemimpin harus mampu mengolah pemerintahan, memahami kondisi masyarakat, dan mengambil kebijakan yang maslahat. Yang kelima, berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan, namun tetap menjunjung tinggi kasih sayang. Yang keenam, didukung oleh rakyat. Pemimpin sebaiknya dipilih secara sah melalui musyawarah atau pemilu yang jujur, transparan, dan adil. Yang ini ada pengertian penegakan hukum dalam Islam. Penegakan hukum dalam proses penerapan aturan hukum secara konsisten oleh lembaga berwenang guna menjaga keadilan, ketertiban sosial, dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Dalam Islam, hukum bukan hanya bersifat legalistik, tetapi juga moral dan spiritual. Hukum Islam atau syariat diturunkan untuk mewujudkan maqasid al-syariah
atau tujuan-tujuan syariat, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penegakan hukum yang ideal harus berpihak kepada kebenaran, bukan pada kekuasaan atau kepentingan kelompok. Islam juga mengajarkan prinsip persamaan di hadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam hadis, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum Islam. Yang ada adil dan berimbang dalam Islam. Konsep keadilan dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, hingga hukum. Keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak dan menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan. Surat An-Nahl ayat 30. Bersikap berimbang atau tawazun juga merupakan ajaran penting dalam Islam. Dalam kehidupan sosial, seorang muslim dituntut untuk adil dalam berucap, bertindak, bahkan dalam menilai sesama manusia, termasuk terhadap musuh. Keteladanan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan konflik dan pembinaan masyarakat plural menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya teori, tetapi menjadi napas utama dalam membangun masyarakat harmonis dan sejahtera. Yang F ada radikalisme agama dan negara dalam pandangan Islam. Radikalisme dalam konteks agama dan negara merujuk pada sikap atau tindakan ekstrem yang menginginkan perubahan secara drastis dengan cara-cara kekerasan, intoleransi, dan anti-dialog. Dalam banyak kasus, radikalisme agama muncul karena pemahaman yang sempit dan tekstual terhadap ajaran agama, tanpa melihat konteks sosial, nilai kemanusiaan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin secara tegas menolak segala bentuk kekerasan dan pemaksaan. Dalam Al-Quran menyatakan, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Surat Al-Baqarah ayat 256. Islam menganjurkan wasatiyah atau jalan tengah, yaitu moderasi dalam keyakinan, ibadah, dan berpolitik. Rasulullah SAW sendiri mengedepankan dakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog. Untuk menghadapi radikalisme perlu penguatan literasi agama yang kontekstual, pendidikan karakter, peran aktif ulama, serta penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan ekstremis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pembinaan akhlak dalam kehidupan. Yang pertama ada urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak merupakan pilar utama dalam ajaran Islam, bukan menjadi ukuran utama kualitas seorang muslim. Akhlak tidak hanya menyangkut hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, tetapi juga mencerminkan hubungan horizontal antara manusia dengan sesama dan lingkungan sekitarnya. Dalam Islam, akhlak tidak terpisahkan dari iman. Bahkan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW dinyatakan bahwa kesempurnaan iman seorang tergantung pada kemuliaan akhlaknya. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad menunjukkan bahwa misi kerasulan bertumpu pada kepembinaan moralitas manusia. Akhlak yang baik menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan seimbang. Dalam skala individu, akhlak membentuk kepribadian yang kuat, tangguh, dan berintegritas dalam lingkungan keluarga. Akhlak menjadi fondasi utama keharmonisan rumah tangga. Di level sosial dan negara, akhlak menciptakan budaya saling menghormati, tolong-menolong, dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Tanpa akhlak, ilmu menjadi alat penindasan, kekuasaan menjadi sarana tirani, dan agama kehilangan makna substantifnya. Yang B ada pembagian akhlak. Islam mengklasifikasikan akhlak ke dalam dua kategori besar, yaitu akhlak mahmudah terpuji dan akhlak mazmumah tercela. Klasifikasi ini penting untuk membantu umat Islam memahami mana sikap yang perlu dibina dan mana yang harus dihindari. Yang pertama ada akhlak mahmudah terpuji. Akhlak mahmudah ini adalah sikap-sikap yang diridai Allah
dan menjadi ciri khas orang beriman. Contohnya kejujuran, kesabaran, amanah, tawadu, dan ikhlas dan pemaaf. Yang kedua ada akhlak mazmumah, yaitu ada sombong dan angkuh, iri hati dan dengki, gibah, fitnah, kikir, marah yang tidak terkendali, dan zalim. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama ada hati nurani, niat yang ikhlas. Akhlak yang baik bersumber dari hati yang bersih dan niat yang lurus. Yang kedua ada fitrah manusia. Setiap manusia diciptakan dalam suci dan cenderung kepada kebaikan atau fitrah. Yang ketiga, iman dan ketakwaan. Tinggi rendahnya iman sangat memengaruhi cara seseorang bersikap dalam berbagai kondisi kehidupan. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan madrasah pertama dan utama dalam membentuk akhlak anak. Keteladanan orang tua sangat menentukan. Yang kedua, pendidikan. Sekolah, guru, dan kurikulum pendidikan harus menanamkan nilai moral sejak dini. Yang ketiga ada lingkungan sosial. Teman sebaya, tokoh masyarakat, media sosial, budaya lokal memberikan pengaruh besar baik positif maupun negatif. Yang keempat ada kondisi negara dan masyarakat. Stabilitas politik, hukum, dan ekonomi turut membentuk suasana yang mendukung atau menghambat pembinaan akhlak secara kolektif. Yang D ada metode pembinaan akhlak. Islam menawarkan berbagai metode pembinaan akhlak yang komprehensif, mencakup aspek pendidikan, pembiasaan, lingkungan, hingga pendekatan spiritual. Yang pertama ada teladan atau uswah hasanah. Yang kedua nasihat dan pengajaran. Yang ketiga pembiasaan. Yang keempat lingkungan yang kondusif. Dan yang kelima motivasi spiritual. Selanjutnya materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Yang A. Kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kehormatan, kesucian, dan hak asasi manusia. Kekerasan seksual meskipun tidak disebut secara eksplisit dengan istilah modern dalam Al-Quran dan hadis merupakan bentuk kezaliman yang sangat dilarang dan dikutuk keras oleh ajaran Islam. Kekerasan seksual dalam perspektif Islam mencakup segala bentuk tindakan yang melanggar kesucian tubuh, martabat, serta hak kehormatan seseorang, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Al-Quran secara tegas menyuarakan untuk menjaga pandangan dan kemaluan sebagai bentuk penjagaan diri dari perbuatan tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ayat ini tidak hanya memerintahkan kesucian perilaku seksual, tetapi juga mencegah segala bentuk awal dari kekerasan, seperti pandangan yang mengarah pada syahwat dan perilaku yang melanggar batas. Kekerasan seksual juga berkaitan erat dengan larangan mendekati zina, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Yang B ada bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam. Dalam Islam, kekerasan seksual tidak terbatas hanya pada perzinahan atau pemerkosaan semata, tetapi juga mencakup berbagai perilaku yang mengganggu atau melukai kehormatan orang lain. Beberapa bentuk kekerasan seksual dalam perspektif Islam antara lain, yang pertama ada pelecehan seksual secara verbal dan non-verbal. Yang kedua ada pemerkosaan, yang ketiga eksploitasi seksual, dan yang keempat penyentuhan tanpa izin, yang kelima pemaksaan, pernikahan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang C ada saksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Islam sebagai sistem hukum yang komprehensif menetapkan saksi yang tegas dan proporsional terhadap perilaku kekerasan seksual dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan dan bukti yang tersedia. Saksi tersebut dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada had, hukum tetap dari Allah; tazir, hukum yang ditetapkan oleh hakim; dan diyat dan ganti rugi atau kompensasi. Yang kedua ada tindakan preventif atau pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama ada pendidikan akhlak dan seksualitas Islami. Yang kedua menundukkan pandangan dan adab berpakaian. Yang ketiga pengaturan interaksi sosial dan ruang publik. Yang keempat penegakan hukum yang tegas dan adil. Dan yang kelima ketahanan keluarga.
Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.